Selamat pagi, dosen pengampu Ibu Gede Diatmika, SE, AKS, MSI, CA, CPA. Perkenalkan, nama saya Rodatul Iza, NIM 20291411032. Di sini saya akan mempresentasikan proses penyusunan anggaran sektor publik di Indonesia. Table of content dalam materi ini yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Latar belakang dari materi ini adalah peranan akuntansi sektor publik ditujukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Aktivitas organisasi yang terlaksana dengan lebih baik jika seluruh tahapan proses perencanaan dilaksanakan secara konsekuen. Perencanaan strategik merupakan upaya pengimplementasian pencapaian tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem penganggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Anggaran sektor publik menjadi penting karena anggaran sektor publik sebagai alat bagi organisasi untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjalin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengertian dari anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dan keuangan periodik yang berisi program kegiatan dan jumlah dana yang diperoleh serta dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Karakteristik dari anggaran sektor publik di sini adalah 1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. Yang kedua, anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, 1 atau beberapa tahun. Yang ketiga, anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang keempat, usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Dan yang kelima, sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama adalah alat perencanaan. Alat perencanaan dalam anggaran ini untuk mencapai tujuan organisasi oleh pemerintah. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dan belanja pemerintah tersebut. Yang kedua, alat pengendalian. Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar anggaran pemerintah tidak dapat agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kemudian yang ketiga, sebagai alat kebijakan fiskal. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, sebagai alat politik. Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan political tool sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Dan yang keempat, untuk yang kelima adalah alat koordinasi dan komunikasi. Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antara bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik disusun dengan baik, mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang keenam, alat penilaian kinerja. Alat anggaran merupakan wujud komitmen dan budget holder kepada pemberi wewenang. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kemudian yang ketujuh, alat motivasi.
Anggaran sebagai instrumen untuk memotivasi manajemen agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi, anggaran hendaknya bersifat challenge, but attainable, atau demanding but achievable. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai. Kemudian yang terakhir ada alat menciptakan ruang publik. Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPRD atau DPR, masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kemudian jenis-jenis anggaran sektor publik itu ada dua, yaitu yang pertama anggaran operasional. Anggaran operasional berisi perencanaan tentang kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Yang kedua, anggaran modal atau investasi. Belanja investasi atau modal manfaatnya cenderung melebihi 1 tahun anggaran dan menambah aset atau kekayaan pemerintah, serta menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Kemudian prinsip anggaran sektor publik yang pertama, otoritas oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otoritas dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Yang kedua, komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgeter pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Yang ketiga, keutuhan anggaran. Keutuhan anggaran semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. Dan yang keempat, non-discretionary appropriation, jumlah yang disetujui oleh legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang kelima, periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multitahunan. Yang keenam, akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak melakukan atau tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan efisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya understatement pendapatan dan overstatement pengeluaran. Yang ketujuh, jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan. Kemudian yang terakhir ada diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Pokok-pokok prinsip siklus anggaran sektor publik. Yang pertama, tahap persiapan anggaran. Pada tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, terlebih dahulu hendaknya dilakukan taksiran pendapatan secara lebih akurat. Kemudian yang kedua ada tahap ratifikasi anggaran. Tahap ratifikasi merupakan tahap pengesahan anggaran. Tahap ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut untuk memiliki managerial skill dan political skill, salesmanship, dan coalition holding yang memadai. Kemudian yang ketiga, tahap pelaksanaan anggaran. Tahap pelaksanaan anggaran ini hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian manajemen. Kemudian yang terakhir ada tahap pelaporan dan evaluasi. Tahap ini adalah tahap akhir dalam siklus penganggaran. Tahap ini pada tahap ini anggaran dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan dan dievaluasi pelaksanaannya.
Pendekatan penyusunan anggaran sektor publik yang pertama yaitu anggaran tradisional. Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di negara berkembang. Kemudian yang kedua, anggaran New Public Management. Pendekatan ini lebih sistematis dalam merencanakan anggaran dibandingkan dengan pendekatan tradisional. Ciri-ciri pendekatan ini yaitu komprehensif, integritas, terintegrasi dan lintas departemen. Proses pengambilan keputusan rasional, berjangka panjang, spesifikasi tujuan dan perankingan prioritas, analisis total cost dan benefit, berorientasi input, output, dan outcome, dan yang terakhir adanya pengawasan kinerja. Proses penyusunan anggaran sektor publik. Yang pertama, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang kedua, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan yang di dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Yang ketiga, memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Pentingnya anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya agar terjamin secara layak, merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan kegiatan masyarakat, menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah. Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, untuk mengarahkan pembangunan ekonomi nasional, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan kegiatan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Kemudian yang ketiga, anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Kemudian kesimpulan dari materi ini yaitu anggaran sektor publik menjadi alat bagi pemerintah dalam mengarahkan pembangunan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran merupakan wujud komitmen dan budget holder kepada pemberi wewenang. Dengan anggaran, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang lengkap untuk menggerakkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan selamat pagi.